Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan nomor induk mahasiswa 1954-3002, mahasiswa pendidikan biologi Institut Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai presentasi dari hasil review materi genetika yang telah diberikan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kapsel atau Kapita Selekta 2 ini. Nah, baik, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung mulai saja. Nah, langsung saja. Yang pertama, yang tadi dijelaskan bahwa di sini saya akan menjelaskan mengenai materi genetik yang telah Ibu berikan. Saya di sini akan mereview hasil terjemahan dari mulai halaman 49 sampai dengan 56. Nah, yang pertama yaitu ada rekombinasi genetika dan keterkaitannya. Kita telah mempelajari bahwa meiosis dan fertilisasi acak menghasilkan variasi genetik di antara keturunan organisme yang bereproduksi secara seksual. Nah, di sini juga kita akan memeriksa dasar kromosom rekombinasi dalam kaitannya dengan temuan genetik Mendel dan juga Morgan. Nah, yang pertama yaitu ada rekombinasi gen yang tidak tertaut atau di berbagai kromosom independen. Nah, Mendel belajar dari persilangan di mana ia mengikuti dua karakter bahwa beberapa keturunan tidak memiliki kombinasi sifat yang tidak cocok dengan salah satu induknya. Nah, perlu kita ketahui bahwa terlebih dahulu apa itu dari tautan atau tertaut. Tautan adalah dua gen atau lebih dalam satu kromosom yang selalu bersama-sama bila kromosom bermisah dari kromosom homolognya. Nah, sebagai contoh kita dapat merepresentasikan persilangan antara tanaman kacang polong dengan biji bulat kuning yang heterozigot untuk warna dan bentuk biji itu dihibrid, dan tanaman dengan biji keriput hijau homozigot untuk kedua alel resesif yaitu Y kecil, R kecil dengan kotak punet berikut. Nah, bisa kita ketahui bahwa biji kuning bulat dengan fenotip Y besar, R besar, dan R besar itu menghasilkan gamet Y besar dan R besar. Disilangkan dengan biji hijau keriput dengan gamet Y kecil dan R kecil menghasilkan fenotip pertama yaitu Y besar, Y kecil, R besar, dan R kecil dari biji yaitu biji kuning bulat. Nah, di antara persilangan antara sperma dan sel telur itu menghasilkan fenotip kedua yang menghasilkan dari persilangan antara R cis berbiji kuning bulat bentuk bulat dengan R cis biji hijau bentuk keriput itu menghasilkan perbandingan yaitu 1:1 dan berbanding 1. Nah, yang kedua yaitu ada rekombinasi gen yang tertaut atau crossing over. Balik lagi ya, mohon maaf. Untuk yang pertama itu rekomendasi gen yang tidak tertaut. Nah, dari kotak punet ini diketahui bahwa keturunannya diharapkan mewarisi fenotip yang cocok dengan salah satu fenotip induknya. Nah, keturunan ini disebut dengan tipe parental. Tetapi dua fenotip non-parental juga ditemukan di antara keturunannya. Karena keturunan ini memiliki kombinasi bentuk dan warna biji yang baru, maka mereka disebut dengan tipe rekombinan atau disebut dengan rekombinan. Nah, ketika 50% dari semua keturunan itu adalah rekombinan,
Seperti dalam contoh, ahli genetika mengatakan bahwa 50% frekuensi rekombinasi. Nah, rasio fenotip yang diprediksi di antara keturunannya serupa dengan apa yang sebenarnya ditemukan oleh Mendel pada persilangan sejenis tet cross karena mengungkapkan genotip gamet yang dibuat oleh tanaman tersebut. Nah, frekuensi rekombinasi 50% dalam tet cross tersebut diamati untuk dua gen yang terletak pada kromosom yang berbeda dan dengan demikian tidak dapat dihubungkan. Nah, lanjut ke rekombinasi gen tertaut atau crossing over. Di dalam pindah silang yang terjadi saat kromosom homolog yang direplikasikan dipasangkan selama profase meiosis 1. Nah, satu set protein ini mengatur pertukaran segmen yang sesuai dari satu kromatid ibu dan dari satu kromatid ayahnya. Nah, pada gambar ini mengalami antara tet cross orang tua. Nah, di sini yang bergambar merah itu untuk tubuh itu ada lalat bertubuh abu-abu sayap normal yang disilangkan dengan tubuh hitam sisa sayap. Nah, di sini mengalami replikasi kromosom dalam beberapa dan menghasilkan seperti pada gambar. Nah, lanjut untuk itu mengalami meiosis 1, mengalami crossing over antara B dan FG yang menghasilkan alel baru. Nah, yang selanjutnya itu mengalami juga meiosis 2, yaitu pemisahan kromatid yang menghasilkan gamet rekombinan dengan rekombinasi alel baru. Sedangkan pada tubuh hitam sisa sayap yaitu mengalami replikasi kromosom dengan beberapa. Nah, di sini juga namun di sini pada meiosis 1 dan meiosis 2 tidak ada kombinasi alel baru. Seperti itu. Nah, gambar di atas itu menunjukkan bahwa bagaimana pindah silang pada lalat betina yang dihibrid yang menghasilkan telur rekombinan dan akhirnya keturunan rekombinan dari uji silang Morgan. Sebagian besar telur itu memiliki kromosom dengan genotip induk B+ dan juga FG+ atau B dan FG untuk warna tubuh dan ukuran sayap. Tetapi beberapa telur memiliki kromosom rekombinan B+ atau B+, FG atau BFG+. Nah, fertilisasi berbagai kelas telur ini oleh sperma resesif homozigot menghasilkan populasi keturunan di mana 17% ini non-parental. Fenotip rekombinan mencerminkan kombinasi alel yang tidak terlihat sebelumnya pada salah satu induk generasi parental. Nah, yang selanjutnya yaitu ada memetakan jarak antara gen dengan menggunakan data rekombinasi. Nah, penemuan gen terkait dan rekombinasi karena pindah silang itu membawa salah satu siswa yaitu Morgan Alfred H. Sturtevant ke metode untuk membangun peta genetik, daftar ukuran lokus genetika di sepanjang kromosom tertentu. Nah, beliau berhipotesis bahwa presentasi keturunan rekombinan atau frekuensi rekombinasi dihitung dari eksperimen pada gambar yang sebelumnya. Nah, itu tergantung pada jarak antara gen pada kromosom. Nah, beliau juga berasumsi bahwa pindah silang adalah peristiwa acak dengan peluang pindah silang kira-kira sama di semua titik di sepanjang kromosom. Nah, berbagai asumsi ini beliau memprediksi bahwa semakin jauh jarak dua gen, maka semakin tinggi kemungkinan bahwa crossing over akan terjadi di antara mereka, dan oleh karena itu semakin tinggi frekuensi rekombinasi. Nah, oleh karena itu semakin tinggi frekuensi rekombinasinya.
Nah, alasan sederhananya mungkin semakin besar jarak antara dua gen, maka semakin banyak titik di antara mereka di mana pindah silang dapat terjadi. Nah, menggunakan data rekombinan dari berbagai persilangan lalat buah, keterkaitan beliau dari 3 gen yaitu warna tubuh dan ukuran sayap, gen yang digambarkan pada gambar yang sebelumnya, dan gen ketiga yang disebut dengan kinabar atau CN. Nah, baik, di sini ada gambar di mana ini metode penelitian yang dibuat oleh beliau, yaitu membuat peta keterkaitan. Yang pertama yaitu aplikasi peta keterkaitan menunjukkan lokasi relatif gen di sepanjang kromosom. Nah, untuk tekniknya yaitu peta keterkaitan didasarkan pada asumsi bahwa masalah kemampuan persilangan antara dua lokus genetik sebanding dengan jarak yang memisahkan lokus tersebut. Frekuensi rekombinasi yang digunakan untuk membangun peta hubungan untuk kromosom tertentu diperoleh dari persilangan eksperimental seperti persilangan yang digambarkan pada sebelumnya. Nah, jarak antara gen dinyatakan sebagai unit peta dengan 1 unit peta setara dengan 1% frekuensi rekombinasi. Nah, gen itu disusun pada kromosom dalam urutan yang paling sesuai dengan data. Nah, hasil dari metode penelitian ini yaitu frekuensi rekombinasi yang diamati adalah ada 3 pasangan gen Drosophila. Nah, yang pertama yaitu ada yang 9%, yang kedua ada yang 9,5%, dan yang ketiga yaitu ada 17%. Nah, paling sesuai dengan urutan linier di mana CN diposisikan di sekitar setengah 2 antara gen tersebut. Jadi bisa dilihat bahwa untuk yang ketiga yaitu yang CN itu ada di tengah-tengah dengan jumlah 17%. Nah, frekuensi rekombinasi dengan 17% ini sedikit lebih kecil dari jumlah frekuensi antara yang pertama dan yang kedua jika dijumlahkan, karena beberapa kali terjadi persilangan antara B dan CN dan persilangan lain terjadi antara CN dan FG. Nah, persilangan kedua itu akan membatalkan yang pertama dan mengurangi frekuensi rekombinasi yang diamati sambil berkontribusi pada frekuensi antara masing-masing pasangan gen yang lebih dekat. Nah, nilai dari gabungan itu menghasilkan 18,5% lebih dekat dengan jarak sebenarnya di antara gen, sehingga ahli genetika akan menambah jarak yang lebih kecil dalam membuat peta. Nah, gen yang terletak itu berjauhan pada kromosom yang dipetakan dengan menambah frekuensi rekombinasi dari persilangan yang melibatkan pasangan gen yang lebih dekat dan terletak di antara 2 gen yang jauh. Karena peta keterkaitan hanya didasarkan pada frekuensi rekombinasi Queens, hanya memberikan gambaran perkiraan kromosom, maka frekuensi pindah silang sebenarnya tidak seragam pada panjang kromosom seperti yang diasumsikan oleh Strutefan. Dan oleh karena itu, unit peta tidak sesuai dengan jarak fisik sebenarnya. Nah, peta keterkaitan memang menggambarkan urutan gen di sepanjang kromosom, tetapi tidak secara akurat menggambarkan lokasi yang lebih tepat dari gen tersebut. Nah, metode lain memungkinkan ahli genetika untuk membangun peta sitogenetik kromosom yang menemukan gen sehubungan dengan kromosom. Lanjut, yang selanjutnya yaitu ada perubahan kromosom jumlah atau struktur yang menyebabkan kelainan dari beberapa genetik. Nah, mutasi acak adalah sumber dari semua hal baru yang dapat menyebabkan sifat fenotip baru. Perubahan kromosom skala besar juga dapat mempengaruhi fenotip organisme. Gangguan fisik dan kimia serta kesalahan selama meiosis dapat merusak kromosom secara besar-besaran atau bisa mengubah jumlah mereka dalam sel.
Nah, perubahan kromosom skala besar pada manusia dan mamalia sering menyebabkan aborsi spontan atau keguguran janin. Nah, dan individu yang lahir dengan jenis cacat genetik ini biasanya menunjukkan berbagai gangguan perkembangan. Tanaman dapat mentolerir cacat genetika seperti itu dengan lebih baik dibandingkan dengan hewan. Lanjut ke nomor kromosom abnormal. Nah, idealnya gelondongan meiosis mendistribusikan kromosom ke sel anak tanpa adanya kesalahan. Tetapi ada kecelakaan sesekali yang disebut dengan non-junction atau gagal berpisah, di mana anggota ini dari sepasang kromosom homolog yang tidak bergerak terpisah dengan benar selama meiosis 1 atau kromatid saudara gagal untuk memisahkan selama meiosis 2. Nah, dalam kasus ini satu gamet menerima 2 dari jenis kromosom yang sama dan gamet lain tidak menerima salinan kromosom lainnya yang terdistribusi secara normal. Nah, bisa dilihat di samping yaitu gambar dari gagal berpisah pada kromosom homolog yang pertama yaitu meiosis pertama. Yang awalnya kromosom itu akan memisahkan dirinya, tetapi pada meiosis 1 pada gambar A itu tidak mengalami gagal berpisah sehingga kromosom tersebut tidak sama. Sedangkan pada gambar B yang sebelahnya yaitu terjadi gagal berpisah pada meiosis kedua. Nah, jika salah satu gamet yang menyimpang bersatu dengan gamet normal pada saat pembuahan, zigot juga akan memiliki jumlah kromosom tertentu yang memiliki sifat abnormal, yaitu suatu kondisi yang dikenal sebagai aneuploid. Nah, fertilisasi yang melibatkan gamet yang tidak memiliki salinan kromosom tertentu itu akan menyebabkan hilangnya kromosom dalam zigot sehingga memiliki sel 2N dikurangi 1. Nah, zigot aneuploid ini dikatakan monosomik untuk kromosom itu. Jika kromosom hadir dalam rangkap 3 dalam zigot sehingga sel memiliki 2N plus 1 kromosom, sel aneuploid adalah trisomik untuk kromosom itu. Mitosis selanjutnya akan mengirimkan anomali ke semua sel embrio. Nah, jika organisme bertahan biasanya memiliki seperangkat sifat yang disebabkan oleh dosis abnormal gen yang terkait dengan kromosom ekstra atau hilang. Nah, Down syndrome merupakan contoh trisomi pada manusia yang akan dibahas di kemudian atau di selanjutnya. Nah, non-junction juga dapat terjadi Nah, Down syndrome merupakan contoh trisomi pada manusia yang akan dibahas selanjutnya. Nah, non-junction atau gagal berpisah dapat terjadi selama mitosis. Jika kesalahan seperti itu terjadi pada awal perkembangan embrio, maka kondisi aneuploid diteruskan melalui mitosis ke sejumlah besar sel dan kemungkinan besar memiliki efek substansial pada organisme. Nah, yang selanjutnya ada perubahan struktur kromosom. Nah, kesalahan dalam meiosis atau agen perusak seperti radiasi dapat menyebabkan kerusakan kromosom yang dapat menyebabkan 4 jenis perubahan struktur kromosom. Yang pertama yaitu ada
delesi, yang kedua ada duplikasi, yang ketiga ada inversi, dan yang ketiga ada translokasi. Yang pertama yaitu ada delesi. Delesi yaitu penghapusan. Nah, di sini pada kromosom pertama akan mengalami penghapusan atau menghilangkan salah satu segmen dari kromosom. Seperti dapat dilihat dari gambar, yaitu yang pertama ada A, B, C, D, E mengalami delesi menjadi A, B, C, D. Mohon maaf, A, B, C, E. Nah, untuk yang kedua yaitu ada duplikasi. Nah, di sini kromosom akan menduplikasi atau mengulangi atau mengcopy kromosom dari yang pertama. Bisa dilihat dari gambar, yaitu A, B, C, D, E akan berubah menjadi A, B, C, dan D, E. Nah, yang selanjutnya itu ada inversi. Inversi yaitu membalikan segmen dari sebuah kromosom. Bisa dilihat ya, yang pertama itu urutan A, B, C, D dan mengalami inversi menjadi A, D, C, B. Dan yang terakhir yaitu ada translokasi. Translokasi merupakan pemindahan segmen dari satu kromosom ke kromosom yang non-homolog. Nah, dalam translokasi ini jenis yang paling umum kromosom non-homolog bertukar. Nah, lebih jarang lagi translokasi non-reprokal terjadi. Sebuah kromosom mentransfer fragmen tetapi tidak menerima kembali. Nah, seperti itu. Jadi mentranslokasi yaitu pemindahan segmen yang pertama dari yang kedua. Nah, lanjut yaitu pada gangguan pada manusia karena perubahan kromosom. Nah, seperti yang telah dijelaskan atau tadi sedikit disinggung untuk gangguan pada manusia karena perubahan kromosom. Nah, perubahan jumlah kromosom dan struktur kromosom dikaitkan dengan sejumlah gangguan yang serius pada manusia. Seperti dijelaskan sebelumnya, non-junction pada meiosis menghasilkan aneuploid pada gamet dan zigot yang dihasilkan. Meskipun frekuensi zigot aneuploid mungkin cukup tinggi pada manusia, tetapi sebagian besar perubahan kromosom ini sangat merusak perkembangan sehingga embrio secara spontan diaborsi jauh sebelum lahir. Namun beberapa jenis aneuploid tampaknya kurang mengganggu keseimbangan genetik daripada yang lain, sehingga individu dengan kondisi aneuploid tertentu dapat bertahan hidup hingga lahir dan seterusnya. Namun individu ini memiliki seperangkat ciri-ciri sindrom atau karakteristik dari jenis aneuploid. Nah, kelainan genetik yang disebabkan oleh aneuploid dapat didiagnosis sebelum lahir dengan pengujian janin. Nah, untuk gangguan pada manusia karena perubahan kromosom itu yang pertama ada sindrom Down. Sindrom Down atau Down syndrome biasanya disebabkan akibat dari kelebihan kromosom 21, sehingga setiap sel tubuh memiliki total 47 kromosom. Karena sel-selnya trisomik untuk kromosom 21, maka sindrom Down sering disebut juga trisomi. Sindrom Down mencakup fitur wajah yang khas, perawakan pendek, cacat jantung yang dapat diperbaiki, dan juga keterlambatan perkembangan. Nah, individu dengan sindrom Down memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan leukemia dan penyakit Alzheimer, tetapi memiliki tingkat tekanan darah tinggi yang lebih rendah. Aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah, stroke, dan banyak jenis tumor padat. Meskipun orang-orang yang mempunyai kelainan sindrom Down rata-rata memiliki rentan hidup yang lebih pendek daripada biasanya. Kebanyakan dengan perawatan medis yang tepat hidup sampai usia parubaya dan seterusnya. Banyak yang hidup mandiri atau di rumah bersama keluarga mereka, bekerja dan merupakan kontributor yang sangat berharga bagi komunitas mereka.
Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada aneuploid kromosom seks. Non-junction kromosom seks menghasilkan berbagai kondisi aneuploid. Sebagian besar kondisi ini tampaknya kurang mengganggu keseimbangan genetik daripada kondisi aneuploid yang melibatkan autosom. Mungkin karena kromosom Y membawa gen yang relatif sedikit dan karena salinan tambahan dari kromosom X menjadi tidak aktif sebagai badan bar dalam sel stomatik. Kromosom X ekstra pada pria yang menghasilkan double XY terjadi kira-kira sekali dalam setiap 500 hingga 1000 kelahiran pria hidup. Orang dengan kelainan ini yang disebut dengan sindrom Klinefelter memiliki organ seks pria tetapi testisnya sangat kecil dan pria itu mandul. Meskipun X-nya itu ekstra, tidak aktif, beberapa pembesaran payudara dan karakteristik tubuh wanita lainnya sering terjadi. Individu yang terkena mungkin memiliki kecerdasan yang subnormal. Sekitar 1 dari setiap 1000 laki-laki dilahirkan dengan kromosom Y ekstra atau X double Y. Laki-laki ini mengalami perkembangan seksual yang normal dan tidak menunjukkan sindrom yang jelas, tetapi mereka cenderung agak lebih tinggi dari rata-rata. Nah, wanita dengan trisomi X yaitu triple X yang terjadi 1 kali dalam sekitar 1000 kelahiran perempuan hidup, sehat dan tidak memiliki ciri fisik yang tidak biasa selain sedikit lebih tinggi dari rata-rata wanita triple X beresiko mengalami ketidakmampuan belajar tetapi subur. Monosomi X yang disebut dengan sindrom Turner terjadi sekitar 1 kali dalam setiap 2500 kelahiran wanita dan merupakan satu-satunya monosomi yang diketahui dapat bertahan pada manusia. Meskipun individu ini secara fenotip perempuan, mereka mandul karena organ seks mereka belum matang. Ketika diberikan terapi pergantian estrogen anak perempuan dengan sindrom Turner mengembangkan karakteristik seks sekunder. Sebagian besar memiliki kecerdasan yang normal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada gangguan yang disebabkan oleh perubahan struktur kromosom. Banyak sekali delesi pada kromosom manusia, bahkan dalam keadaan yang heterozigot. Nah, ini menyebabkan masalah yang sangat parah. Nah, salah satu sindrom tersebut yang dikenal sebagai Cri-du-Chat, cry of the cat, dihasilkan dari delesi spesifik pada kromosom. Seorang anak yang lahir dengan delesi ini mengalami disabilitas intelektual yang cukup parah, memiliki kepala kecil dengan fitur wajah yang tidak biasanya, dan memiliki tangisan yang terdengar seperti meongan kucing yang tertekan. Nah, individu seperti itu biasanya meninggal pada masa bayi atau anak usia dini. Translokasi kromosom telah melibat dalam kanker tertentu termasuk leukemia. Penyakit ini terjadi karena translokasi timbal balik terjadi selama mitosis sel yang akan menjadi sel darah putih. Dalam sel-sel ini pertukaran sebagian besar kromosom dengan fragmen kecil dari ujung kromosom 9 menghasilkan kromosom 22 yang lebih pendek dan mudah dikenali yang disebut dengan kromosom Philadelphia. Pertukaran seperti itu menyebabkan kanker dengan mengaktifkan gen yang mengarah perkembangan siklus sel yang tidak terkendali. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah beberapa pola pewarisan merupakan pengecualian dari pewarisan Mendel standar. Nah, yang pertama yaitu ada pencetakan genom. Pencetakan genom terjadi selama pembentukan gamet dan menghasilkan pembungkaman alel tertentu dari alel tertentu. Karena gen ini dicetak secara berbeda, dalam sperma dan telur, zigot hanya mengekspresikan satu alel dan gen yang dicetak, yang diwarisi dari induk betina atau jantan. Nah, jejak tersebut kemudian ditransmisikan ke semua sel tubuh selama perkembangannya. Pada setiap generasi, jejak lama itu akan dihapus dalam sel penghasil gamet dan kromosom gamet yang sedang berkembang dicetak baru sesuai dengan jenis kelamin individu yang
membentuk gamet. Pada spesies tertentu, gen yang dicetak selalu dicetak dengan cara yang sama. Misalnya gen yang dicetak untuk ekspresi alel ibu selalu dicetak dengan cara ini dari generasi ke generasi. Nah, dalam banyak kasus tampaknya terdiri dari gugus metil CH3 yang ditambahkan ke nukleotida sitosin dari salah satu alel. Metilasi tersebut dapat membungkam alel, efek yang konsisten dari bukti bahwa gen yang termetilasi berat biasanya tidak aktif. Nah, namun untuk beberapa gen, metilasi telah ditunjukkan untuk mengaktifkan ekspresi alel. Ini adalah kasus untuk gel LGF2. Metilasi sitosin tertentu pada kromosom ayah menyebabkan ekspresi alel pada ayah. Ketidakkonsistenan yang nyata, apakah metilasi mengaktifkan atau membungkam alel diselesaikan sebagian ketika penelitian menemukan bahwa metilasi gen DNA beroperasi secara tidak langsung dengan merekrut enzim yang memodifikasi protein terkait DNA. Nah, ini beroperasi secara tidak langsung dengan merekrut enzim yang memodifikasi protein terkait DNA yang mengarah pada kondensasi DNA lokal. Nah, pencetakan genom ini diperkirakan hanya mempengaruhi sebagian kecil gen dalam genom mamalia. Tetapi sebagian besar gen tercetak yang diketahui sangat penting untuk perkembangan embrio. Dalam percobaan dengan tikus misalnya, embrio yang direkayasa untuk mewarisi kedua salinan kromosom tertentu dari induk yang sama biasanya mati sebelum lahir, baik induk itu dari laki-laki maupun dari perempuan. Namun, beberapa tahun yang lalu para ilmuwan di Jepang menggabungkan materi genetik dari dua telur dalam zigot sambil membiarkan ekspresi gen hanya dari satu inti telur. Zigot berkembang menjadi tikus yang tampak sehat. Perkembangannya normal, tampaknya mengharuskan sel-sel embrionik memiliki tepat satu salinan aktif, bukan dari 0, bukan 2, atau gen tertentu. Nah, mungkin sekian pemaparan mengenai review penerjemah materi genetik mulai dari halaman 49 sampai dengan 56. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk sesi pertanyaan bisa dilanjutkan melalui WA grup. Sekian mungkin dari saya. Baik, sekian pemaparan mengenai video hasil review materi genetika mulai dari halaman 49 sampai dengan 56 yang saya paparkan. Mohon maaf apabila terjadi banyak sekali kekurangan atau yang sedikit tidak kurang mengerti, karena saya di sini sama-sama masih belajar. Dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.